Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa lagi ya tentunya bersama saya di channel Sahabat Kreator ya. Dan oke, jadi di pembahasan kali ini saya akan sedikit bercerita teman-teman ya tentang kesalahan saya dan juga ya tentunya kesalahan saya mengapa ya itu bisa miskin untuk di YouTube ya. Jadi ada salah satu channel saya juga yang pertama kali saya bangun itu juga penghasilannya ya alhamdulillah untuk saat ini sudah mulai normal teman-teman ya. Nah, apa sih kesalahan saya ya di waktu saya mulai ngonten teman-teman ya. Jadi saya akan bedah di video kali ini. Dan oke, jadi sebenarnya saya juga dulu juga sama seperti teman-teman semua, yakni ya baru belajar di channel YouTube ya. Sehingga kesalahan terbesar saya itu saya konten campuran teman-teman. Nah, itulah yang membuat bisa dibilang ya untuk penghasilannya itu sangat kecil sekali. Nah, karena kenapa? Karena kalau konten campuran itu susah sekali mendapatkan rekomendasi ya. Jadi waktu saya belajar ya untuk di awal-awal ya itu kan prinsip saya itu semakin banyak video maka video saya itu mungkin bisa diputar di mana-mana ya. Jadi fokus saya dulu menjadi konten kreator di channel YouTube pertama kali ya itu adalah menggunakan konten campuran, sehingga ya untuk cara apapun di sebuah aplikasi itu saya bahas semuanya. Jadi konten campuran, dan itu apa sih dampaknya ya kalau kita nggak satu niche ya ataupun satu topik di channel YouTube ya dampaknya penghasilan kita akan kecil dan bisa dibilang adalah walaupun subscriber sudah banyak tetapi penghasilan minim teman-teman. Nah, itu kenapa? Karena kesalahan saya ya itu adalah konten campuran dan itu sudah saya pelajari juga teman-teman ya. Dan dulu saya memiliki sebuah prinsip yang mana kalau prinsip saya ya yang penting video saya banyak ya, tetapi ya seiring berjalannya waktu saya juga memahami ya dari tips dari teman-teman yang lain ya itu menyarankan fokus pada satu topik ya. Nah, mungkin di tingkat kebingungan saya dulu itu kalau satu topik itu pembahasannya apalagi, mungkin itu yang ada di pemikiran saya, kalau sehingga kalau saya konten campuran itu masih banyak peluang untuk membuat sebuah tutorialnya ya. Jadi seperti itu. Nah, tetapi setelah saya jalani ya, saya memang orangnya berprinsip pada prinsip saya sendiri ya ini adalah tetap berfokus di konten campuran, tetapi alhasil ya ujung-ujungnya penghasilan juga minim teman-teman. Nah, salah satu yang membuat kita miskin di YouTube adalah satu kuncinya adalah konten campuran. Nah, itu pengalaman pribadi saya, dan itu 1 tahun saya konten campuran, dan 1 tahun lebih teman-teman ya, kalau nggak salah 1,5 tahun ya itu saya menggunakan konten campuran. Dan karena memang saya ngerasa kok nggak ada perubahan ya dari video-video saya, jadi saya meriset untuk niche konten saya fokuskan pada satu topik ya. Dan itu saya mencoba ya memahami dari belajar juga, saya juga masih belajar dari kreator-kreator lain, dan alhamdulillah ya semenjak satu niche konten itu penghasilannya tetap stabil teman-teman ya. Jadi yang membuat kita miskin di YouTube yang pertama adalah kalau kita kreator pemula bermodalkan HP seperti ini ya, itu penyebabnya adalah konten campuran ya. Tetapi berbeda dengan kreator-kreator yang memang sudah besar ya. Jadi seperti itu. Kalau kita sebagai kreator channel YouTube yang hanya bermodalkan HP seperti ini, jika konten campuran itu akan susah kita mendapatkan rekomendasi. Nah, itu kesalahan terbesar saya teman-teman ya. Jadi kesalahan saya di awal-awal di tahun 2021 teman-teman ya. Jadi itu kesalahan saya, dan saya memang memegang prinsip konten campuran, tetapi alhasil yaitu beberapa tahun itu saya masih konten campuran, tetapi karena penghasilannya itu nggak naik ya, jadi saya fokuskan lah fokus pada satu topik ya. Jadi dari situ saya belajar, dan alhamdulillah untuk saat ini sudah ada kenaikan dan juga bahkan penghasilannya tetap stabil teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi yang membuat kita sebagai kreator pemula apalagi hanya bermodalkan HP ya, itu jika kita ingin mendapatkan penghasilan yang
ya lumayan ya. Itu yang pertama adalah fokuskan pada satu niche konten, dan ini sudah saya buktikan ya, sudah saya buktikan di channel saya yang sekarang juga sudah alhamdulillah untuk subscribernya sudah naik ya, tetapi sekarang juga sudah saya fokuskan pada satu niche konten, itu alhamdulillah juga sudah mulai mendapatkan rekomendasi ya. Jadi intinya yang membuat kita miskin di YouTube ya, itu yang pertama adalah konten campuran ya. Jadi kalau konten campuran itu akan susah kita mendapatkan rekomendasi. Jadi si algoritma dari YouTube sendiri akan bingung nih menentukan konten kita ini niche-nya tentang apa, topiknya tentang apa, karena semua aplikasi saya bahas. Jadi seperti itu ya. Jadi itu pengalaman yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Oke, jadi di sini kita masuk ke bagian dari YouTube Studio ya, dan alhamdulillah saya juga mengembangkan channel juga yang baru saya kembangkan. Di sini juga alhamdulillah sudah dimonetisasi ya per bulan kemarin bulan Juni ya kalau nggak salah teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa cek ya, sudah mulai ada kenaikan juga subscribernya 193, penghasilannya ini sudah lumayan naik ya. Nah, jika kita cek di bagian pendapatan seperti ini, nah ini sudah mulai stabil ya. Jadi di monetisasi kemarin ini pertama dimonetisasi sebenarnya sudah lama teman-teman, hanya gara-gara ada updatean dari video shot yang peraturan terbaru ya. Itu ada video shot saya yang ketinggalan, gak saya hapus ya sebelum saya menerima monetisasi shot ya. Itu berdampak pada dismonetisasi, dan alhasil saya ubah satu topik dan juga satu konten, dan alhamdulillah juga penghasilannya sudah mulai naik lagi teman-teman ya, dan sudah dimonetisasi. Nah, jika kita cek di bagian penghasilan ya, dan ini channel juga yang baru saya bangun dan saya fokuskan pada satu niche konten ya, alhamdulillah penghasilannya sudah ada dan sudah masuk dalam kategori minimal ambang batas pembayaran di channel YouTube ya, yakni 1.314.000 ya. Ini sudah ya tergantung ya, jadi channel ini juga sudah lumayan, jadi untuk subscribernya juga sudah lumayan untuk channel ini, dan ini juga channel yang baru saya kembangkan dan saya fokuskan pada satu niche konten ya. Dan ya semoga untuk kedepannya juga tetap bisa mendapatkan rekomendasi. Kita cek saja seperti ini. Nah, ini sudah mendapatkan 1.314.000 dan ini sudah memenuhi persyaratan pembayaran minimum ya, tetapi dengan syarat yang pertama untuk di Google AdSense kita sudah verifikasi PIN ya, dan yang kedua kita sudah verifikasi di bagian dari rekening bank ya. Jadi nanti masih ada tahapan-tahapannya. Nah, jadi ini sekedar bercerita ya, ataupun tips buat teman-teman agar nanti nggak miskin di channel YouTube. Fokuskan pada satu topik ya, itu sudah benar saya lakukan ya, karena saya menggunakan konten campuran selama 1 tahun itu nggak ada perubahannya ya. Tetapi ketika saya fokuskan pada satu topik, alhamdulillah penghasilannya bisa meningkat, dan dari YouTube itu juga bisa merekomendasikan. Dan apakah konten campuran yang lain itu saya hapus? Enggak teman-teman ya. Jadi konten yang campuran itu tetap saya biarkan, tetapi untuk video selanjutnya itu saya fokuskan pada satu niche konten. Nah, itu pengalaman yang saya dapatkan dari belajar di YouTube ini ya. Jadi fokus pada satu niche konten itu juga yang pertama video kita mudah direkomendasikan, dan yang kedua video kita untuk penghasilan kita itu akan stabil teman-teman, karena penonton nanti akan menonton video kita misalkan seputar cara YouTube seperti ini. Jadi nanti orang lain juga misalkan menonton menjadi YouTuber pemula modal HP. Jadi nanti pembahasan dari video saya yang lain pasti akan berada di bagian bawah, dan mereka langsung melihat untuk settingan-settingan channel YouTube yang lain ataupun tentang pembahasan channel YouTube yang lain. Nah, itulah yang membuat penghasilan kita tetap stabil di satu niche konten. Bahkan untuk channel kita itu bisa direkomendasikan. Ya, jadi itu pengalaman saya ya, yang bisa saya bagikan kepada teman-teman semua. Yang pastinya kalau konten campuran itu akan susah mendapatkan rekomendasi, bahkan juga penghasilan juga akan kecil ya. Itu saja yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Dan ini juga penghasilan dari channel YouTube 1.300.000 ini juga channel YouTube yang baru saya kembangkan, dan semoga juga kedepannya nanti penghasilan bisa tetap stabil dan juga bisa menjadi bahan untuk referensi kita ya tentang belajar di channel YouTube. Dan ini untuk penghasilan real teman-teman ya. Kita cek dilihat aktivitas.
Jika berputar seperti ini artinya real dan juga ini bukan settingan. Ya, ini real penghasilan dari channel YouTube periode 1 Mei 2024 sampai 27 Juni 2024. Nah, jika kita cek di bagian kapan pembayaran, di sini akan muncul seperti ini. Ya, artinya di sini real dan juga enggak editing ya. Nah, oke, itu saja cerita yang bisa saya bagikan kepada teman-teman semua. Tips yang pertama, jangan pernah menggunakan konten campuran. Itu akan berdampak pada penghasilan kita, akan kecil ya, dan tentu ya nggak ada penghasilannya kalau kita konten campuran. Ya, jadi fokuskan pada satu niche konten. Misalkan teman-teman cara komputer ya, misalkan ya. Jadi teman-teman jago di komputer. Nah, teman-teman bahas saja tentang komputer, misalkan bagaimana cara menggunakan Microsoft Word ya, cara menggunakan Excel. Nah, itu yang bisa teman-teman kelola. Jadi banyak sekali sebenarnya tutorial-tutorial yang bisa teman-teman lakukan ya. Jadi menjadi konten kreator itu nggak perlu modal besar, cukup HP, perekam layar, dan juga paket data, itu teman-teman juga bisa ya. Jadi intinya yang terpenting adalah usaha dan jangan lupa untuk berdoa. Nah, itu saja pesan dari saya dan juga pengalaman saya ya, buat teman-teman semua. Semoga ini bisa menjadi masukan ya buat teman-teman yang mungkin lagi konten campuran, ya bisa difokuskan pada satu topik ya, agar nanti penghasilan kita juga tetap stabil. Nah, itu saja, terima kasih sudah menonton. Selamat malam, selamat pagi ya. Oke, selamat pagi ya. Jadi sekarang sudah jam 3:11 ya. Dan inilah sebuah proses ya. Jadi sebuah proses yang nggak masalah teman-teman ya. Kita nggak tidur nggak masalah ya. Yang terpenting ya kita usaha seperti ini. Jadi tentunya usaha nggak akan mengkhianati hasil ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.